Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pelajaran PAI, media pembelajaran pendidikan agama Islam. Video kali ini kita akan membahas latihan soal penilaian akhir semester PAI kelas 4 SD semester 1 tahun pelajaran. Untuk latihan soal PAS atau UAS kelas lainnya, kamu bisa cek di bagian deskripsi video ini. Sebelum memulai, mari kita sama-sama berdoa agar dalam latihan soal PAS PAI semester 1 kita kali ini mendapatkan barokah dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagian 1, soal pilihan ganda. 1. Al-Quran Surat Al-Falaq merupakan surat yang ke-113. Al-Falaq artinya A. Waktu subuh, B. Waktu isya, C. Waktu maghrib, D. Waktu asar. A. Waktu subuh. 2. Wa min syarrin naffatsati. Kata yang tepat untuk melengkapi penggalan ayat ini adalah A. Hasad, B. Fil uqad, C. Ma khalaq, D. waqab. B. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. 3. Wa min syarri ghasikin iza waqab. Ayat di samping terdapat dalam Quran surat Al-Falaq ayat titik-titik. A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4. C ke-3. 4. Dalam Quran surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan umatnya untuk selalu berlindung kepadanya dari titik-titik. A. Kejahatan, B. Kesengsaraan, C. Cobaan, D. Kesombongan. A. Kejahatan. Nomor 5. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering membaca Quran surat Al-Falaq, terutama ketika dalam A. Waktu makan, B. Waktu tidur, C. Perjalanan, D. Peristirahatan. C. Perjalanan. 6. Kita dapat mengenal Allah melalui Al-Quran yang dijelaskan dalam surat titik-titik. A. Al-Fatihah ayat 2, B. Al-An'am ayat 102, C. Al-Falaq ayat 1, D. Al-Hujurat ayat 13. Nomor 7. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Salah satunya adalah Al-Basir. Artinya A. Maha melihat, B. Maha adil, C. Maha agung, D. Maha esa. A. Maha melihat. Rasulullah adalah utusan Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada titik-titik. A. Malaikat, B. Raja, C. Umat manusia, D. Dirinya sendiri. Untuk umat. 9. Nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam berjumlah A. 10, B. 20, C. 25, D. 99. C. 25. Nomor 10. Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi siapa? A. Nabi Adam, B. Nabi Musa, C. Nabi Isa, D. Nabi Muhammad. D. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah sekali-kali kamu meremehkan sesuatu kebaikan walaupun hanya dengan muka manis bila kamu bertemu dengan saudaramu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh
A. Muslim, B. An-Nasa'i, C. Ibnu Majah, D. At-Tirmizi. A. Muslim atau hadis riwayat Imam Muslim. 12. Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang jujur. Kemudian sikap jujur disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Uraian di atas menjelaskan tentang titik-titik. A. Kerugian orang jujur, B. Keuntungan orang jujur, C. Kelemahan orang jujur, D. Kekurangan orang jujur. B. Keuntungan orang jujur. 13. Pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin. Artinya orang yang dapat titik-titik. A. Dibohongi, B. Dipercaya, D. Dicurangi, D. Dihormati. B. Dipercaya, jadi dapat dipercaya. 14. Gambar yang menunjukkan sikap seorang anak hormat kepada orang tua. Nah, yaitu A. Bersalaman, mengucapkan salam ketika pulang ataupun mau berangkat sekolah. Kalau nomor D, pilihan D itu adalah memberi bantuan kepada orang lain. 15. Sikap seorang peserta didik saat bertemu dengan gurunya sebaiknya A. Mengucapkan salam dan bersalaman dengan wajah masam, B. Mengucapkan salam kemudian berlari untuk menghindar, C. Mengucapkan salam bersalaman dan memperlihatkan wajah berseri-seri, D. Bersembunyi agar tidak ketahuan. C. Mengucapkan salam, bersalaman, dan memperlihatkan wajah berseri-seri. Nomor 16. Amati gambar di bawah ini. Membersihkan najis harus menggunakan air mutlak, misalnya air sumur dan air hujan. Cara membersihkannya yaitu A. Air dialirkan ke benda bernajis. B. Benda bernajis dimasukkan ke air dalam wadah. C. Benda bernajis cukup disemprot dengan air. D. Benda bernajis direndam dalam air kemudian dijemur. Jawabannya adalah A. Air dialirkan ke benda bernajis sesuai seperti gambar. 17. Bacalah penjelasan berikut ini dengan cermat. Ini adalah mengurutkan. Jadi kalian harus bisa mengurutkan urutannya. Ini adalah tentang rukun ya. Urutan rukun wudu yang benar adalah C. 5. Niat. 4. Membasuh muka. 1. Membasuh dua tangan dari ujung sampai siku. 2. Menyapu atau mengusap kepala atau sebagian kepala. 6. 6 itu membasuh dua kaki. Kemudian 3. Tertib. Nah, ini tertib itu adalah mengurutkan ya. Harus secara berurutan. Nomor 18. Ketika berwudu kita dianjurkan untuk membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Gambar yang sesuai dengan penjelasan di atas adalah yang mana? B ya, menghirup air. 19. Kita diperbolehkan melakukan tayamum apabila A. Tidak ada air, tidak sakit, dan dalam perjalanan sulit mendapatkan air. B. Banyak air, sedang sakit, dan dalam perjalanan mudah mendapatkan air. C. Tidak ada air, sedang sakit, dan dalam perjalanan sulit mendapatkan air. D. Tidak ada air, sedang sehat, dan tidak dalam perjalanan. Jadi tentunya jawabannya adalah C. 20. Perhatikan dan cermati gambar di bawah ini. Masing-masing dari gambar ini kalian mencoba untuk mengurutkannya. Mana dulu dan mana yang tengah dan mana yang akhir. Jawabannya adalah A. 21.
Seorang nabi yang diuji dengan penyakit kulit sehingga orang-orang menjauhi adalah Nabi A. Ayub, B. Musa, B. C. Harun, D. Zulkifli. A. Nabi Ayub alaihissalam. 22. Ketika masih bayi, Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil oleh ibunya. Kemudian diselamatkan oleh istri Fir'aun bernama A. Siti Aisyah, B. Siti Asia, C. Aminah, D. Yukabad. Jawabannya adalah B. Siti Asia. Hati-hati ya tertukar dengan istri Nabi yaitu Siti Aisyah. 23. Mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam adalah A. Dapat melunakkan besi dengan tangan kosong, B. Dapat berbicara dengan binatang dan jin, C. Tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan membelah lautan, D. Tubuhnya tidak dapat terbakar oleh api. Iya, C ya, tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan membelah lautan. 24. Kakak kandung Nabi Musa yang tutur katanya fasih, berperilaku santun dan kesetiaannya kepada Nabi. 24. Kakak kandung Nabi Musa yang tutur katanya fasih, perilakunya santun dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar adalah Nabi A. Ayub, B. Musa, C. Harun, D. Zulkifli. C. Harun alaihi salam. 25. Nama asli Nabi Zulkifli alaihissalam adalah Bashar. Zulkifli artinya A. Sabar, B. Pintar, C. Rajin, D. Sanggup. D. Yaitu sanggup. Sekarang ke soal bagian 2 yaitu soal isian singkat atau soal isian. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ayat tersebut terdapat dalam Quran surat Al-Falaq yaitu ayat ke-4. 27. Quran surat Al-Falaq mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah tempat memohon perlindungan atau tempat meminta. 28. Adanya alam semesta ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. 29. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Adl yang artinya Maha Adil. 30. Sikap santun dan menghargai teman di sekolah, contohnya seperti tidak mencela dengan perkataan yang buruk, atau juga boleh menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu, atau yang ketiga berteman tanpa pilih kasih. Silahkan pilih salah satu atau ketiga-tiganya juga boleh. 31. Mengatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya disebut apa? Jujur. 32. Menghilangkan hadas besar dapat dilakukan dengan cara hadas besar ya, mandi besar atau tayamum. Tapi kalau tayamum ini kondisinya jika sakit, jika tidak ada air, ataupun sulit untuk mendapatkan air. 33. Ketika berwudu kita membasuh dua tangan dari ujung jari tangan sampai mana? Sampai sikunya. 34. Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak alaihi salam. 35. Nabi Zulkifli alaihissalam mempunyai sifat seperti ayahnya, yaitu sabar dan teguh serta taat beribadah.
Ayah Nabi Zulkifli alaihissalam juga seorang nabi yang bernama Nabi Ayub alaihi salam. Sekarang masuk ke bagian 3, soal esai atau soal uraian. 36. Tuliskan Quran surat Al-Falaq ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Nah, ini ayatnya kalian coba untuk ditulis. Selain hafal bacaan, harus juga hafal tulisan. 37. Apa arti Asmaul Husna? Al-Basir, Al-Adil, kemudian Al-Azim. Al-Basir adalah maha melihat, Al-Adil artinya maha adil, Al-Azim artinya maha agung. 38. Tuliskan 3 sikap hormat dan patuh yang dapat dilakukan peserta didik kepada gurunya. Nah, 1. Mengucapkan salam, 2. Bersalaman, 3. Memperlihatkan wajah yang berseri-seri, tidak memperlihatkan wajah yang masam. 39. Jelaskan tata cara menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Kenapa harus dicuci dengan air bersih? Karena hadas kecil itu adalah hadas setelah kita buang air besar ataupun buang air kecil. Maka harus dicuci dulu atau yang disebut dengan istinja, kemudian wudhu. Hadas besar, mandi atau tayamum. Kenapa tayamum diperbolehkan? Karena tayamum ini adalah pengganti dari mandi jika tidak ditemukan air. 40. Apa yang kamu ketahui yang berhubungan dengan Nabi Musa berikut ini? Ada Raja Firaun, ada Yukabad, ada Nabi Harun alaihissalam, ada tongkat. Jadi kalian tuliskan sepengetahuan kalian tentang keempat ini. Tentang Raja Firaun. Raja Firaun adalah raja yang tidak mau beriman kepada Allah setelah diajak oleh Nabi Musa. Kemudian Yukabad ini adalah ibu kandung dari Nabi Musa. Kemudian Nabi Harun ini adalah saudara kandung Nabi Musa. Tongkat, mukjizat Nabi Musa yang bisa berubah menjadi ular dan juga bisa membelah lautan. Alhamdulillah, latihan kita tentang soal PAS PAI kelas 4 SD semester 1 tahun 2022 telah selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like kemudian di share ke sosial media kalian. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi soal-soal PAI pada penilaian akhir semester 1 nanti. Bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Rajinlah belajar dan berdoa agar cita-cita kalian tercapai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran PAI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.